Nah, oke. Hari ini kita akan coba live trade kembali. Nah, di sini saya sudah menandai satu. Oke, saya buy dulu. Masih di pair XAU-USD, saya buka orderan buy. Oke, dan di sini saya juga masih akan buy. Sudah 2 orderan yang terbuka, dan stop loss saya coba letakkan di bawah ini. Oke, satu lagi juga di sini. Sama. Oke, sudah 2 orderan terbuka dalam hal ini. Nah, di sini ada demand. Oke, dan saat ini harga berada di area demand ya, masuk ke demand. Nah, sementara untuk take profit ya, yang paling dekat kan di time frame M1, mungkin take profit dalam hal ini saya akan coba dulu memanfaatkan. Ini ada apa nih, line putih ini. Nah, di sini ada signifikan support dan resisten ya. Di sini ada support, di sini ada resisten. Oke, bertemu lagi di sini ada resisten. Buy ini saya akan coba dulu untuk hold sampai kemari, lebih kurang ada 100 poin ya. Oke, untuk TP kita lihat saja dulu apa yang akan dibuat oleh harga ini sendiri. Oke, yang penting ini saat ini orderan sudah terbuka. Apabila masih cenderung ke bawah lagi di kawasan ini, saya akan coba untuk buy lagi kembali. Nah, 3 orderan. Oke, harga turun kembali. Sedikit lagi. Oke, saya buy dengan area stop loss yang sama. Saya buy kembali. Oke, seperti biasa ini akan saya jeda dulu. Nah, ini tadi harga sempat turun sampai kemari, tetapi stop loss masih belum tersentuh, dan saat ini harga mencoba untuk naik lagi kembali. Mudah-mudahan berjalan lancar ini. Oke. Nah, ini harga sudah naik ya dari tempat kita entry tadi. Saya entry tadi, stop loss masih belum tersentuh, dan ini sudah sempat sampai di sini. Nah, ini kalau dari entry yang di atas ini lebih kurang, sudah ada meraup lebih kurang sempat sampai 116-an poin. Nah, ini sini ada resisten ya, dan di sini sudah ditembus. Oke. Nah, jadi dalam hal ini mungkin ini akan saya coba hold, masih tetap saya biarkan. Oke, resisten ini sudah ditembus ya. Oke,
Oke, dia tembus di sini. Nah, apabila diperhatikan ini sudah ditembus. Oke, ini tembus. Oke, setelah adanya harga menembus ini ya bisa jadi pergerakan ini yang turun saat ini bisa berpotensi menjadi suatu pergerakan korektif ya. Dikarenakan apa? Sudah ada impulsif, korektif, impulsif, bisa berpotensi menjadi korektif di sini. Dan di sini pun juga kalau apabila diperhatikan, nah di sini juga meninggalkan dan membuat demand lagi. Oke, ini juga demand. Nah, ini salah satu demand yang bagus juga ya, yang dimana apabila diperhatikan di sini dia ada barrier ya, ada resisten di sini. Nah, yang dimana demand ini dia sejajar dengan ada yang namanya faktor pendukung adanya resisten di sini. Nah, ini juga salah satu demand yang bagus. Nah, jadi kalau dalam penerapan hal lainnya itu ini juga disebut dengan flag. Oke, ini sudah ada flag, dan ternyata sudah ada reaksi di sini masuk ke demand ini, sudah ada reaksinya. Nah, maka reaksinya inilah yang disebut atau dikatakan dengan limit. Nah, maka dari itu ini menjadi kawasan flag limit. Oke, mudah-mudahan saja demand ini masih menahan harga untuk turun. Ya, dengan harapan agar harga dapat naik kembali lagi dikarenakan adanya demand yang sudah terbentuk ini. Oke, ini kita akan coba hold. Saya akan coba hold. Nah, di sini sudah ada tembus ya. Tandai dulu inggal. Oke. Ini saya jeda lagi kembali. Nah, oke, ini harga mulai naik kembali. Nah, ternyata benar dalam hal ini, berhubung tadi seperti yang sudah saya katakan di sini adanya demand, ya berharap dengan ada demand ini tadi menjadi penghalang untuk turun, dan ternyata memang terbendung di demand ini, harga tidak sanggup untuk memecah demandnya, lalu harga naik kembali. Oke. Mungkin dalam hal ini saya akan coba dulu prioritaskan di sini untuk area TP-nya di line ini. Nah, ini kenapa line ini saya gunakan jadi area TP? Saya melihat di sini adanya suatu support dan resisten yang dimana dia bertemu di satu level ini gitu. Jadi ini biasa disebut dengan signifikan support resisten. Nah, di sini ada support, di sini ada resisten. Nah, di sini juga dia mereaksi lagi, di sini ada juga resisten. Saya akan coba untuk take profit kan di kawasan signifikan support resisten ini. Oke, dari entry yang pertama paling atas ini kita ngebuy, saya ngebuy, ya di sini sudah ada meraup 150-an poin ya. Nah, jadi jangan heran ya, namanya juga memanfaatkan dan menggunakan time frame yang kecil di M1. Oke, kita tunggu dan kita lihat lagi apa yang akan terjadi ke depan ini. Oke, ini saya jeda lagi kembali. Nah, oke, ini harga terus naik ke atas. Mudah-mudahan area take profit ini dapat disentuh, diambil oleh harga. Ini juga untuk time frame 1, oke, ada lebih kurang dari yang paling atas ini ada 280-an poin. Jadi kalau diakumulasi saja dalam 3 entry yang ada di sini tadi, ya disamaratakan saja lah posisi entry-nya ini. Ini ada selisih berapa ini? Selisih 50 ya. Ya, di sini ada sampai kemarin tadi 284. Ya lebih kurang 600-an poin lah dari 3 entry ini tadi ya. Lebih 700-an pun, 700-an poin. 680 saja apabila dikalikan 3 lebih kurang
280 dikali 3, ya lebih kurang ada 840 poin, 840 poin. Berarti lebih kurang ada dari 3 entry ini ya, apabila memang mencapai level signifikan support resisten ini menjadi take profit. Dari ketiga entry ini dirata-ratakan saja sama yang dari atas ini, mengambil poinnya ada 280-an dikali 3, maka dari itu dari ketiga transaksi buy ini apabila memang mencapai di level ini tempat untuk di take profit, maka akan dapat 840-an poin, lebih kurang seperti itu. Nah, jadi hanya di time frame M1 XAUUSD ya kita pun juga bisa mengambil 800-an poin dengan cara ya saya pribadi ya seperti inilah caranya. Nah, saya pribadi memang apabila entry itu biasanya akan lebih daripada satu transaksi yang dibuka. Nah, oke, kita tunggu saja, mudah-mudahan level daripada ini dapat disentuh oleh harga. Nih. Oke, ini saya jeda lagi kembali. Nah, jadi berhubung karena harga memang sudah berada di sini, yang tadinya resiko berada di sini, nah mungkin dalam hal ini resiko saya kecilkan, saya pindahkan ke sini dulu. Nah, kenapa tidak langsung di break even point? Ya, dikarenakan satu pairnya ini XAUUSD. Nah, saya hanya takut apabila nanti berbalik, break even pointnya tersentuh, ya sebenarnya nggak masalah sih, lebih bagus. Ya, tapi untuk hal ini saya coba dulu meminimalisir dulu kerugian tadi, yang tadinya itu di bawah sini, saya minimalisir untuk jadi lebih kecil lagi. Oke, saya letakkan dan saya pindahkan stop lossnya tadi, yang tadi di bawah, saya pindahkan ke atas untuk meminimalisir risiko. Ya, dan apabila seperti ini, sudah dalam keadaan untung, ya, apabila mau diambil keuntungannya juga, ya juga silakan. Nah, tapi saya pribadi hanya mau mencoba untuk tetap konsisten ya. Nah, dengan setiap trading plan yang memang sudah direncanakan, nah, saya memang mencoba untuk mengkonsistenkan akan hal itu. Ya, jadi seperti inilah gayanya. Ya, saya trading seperti ini. Sebenarnya ini ada bahayanya juga, ini perlu diwaspadai juga. Yang dimana apabila diperhatikan di sini, nah ini support ini supportnya berbahaya juga ini. Support yang ini sebenarnya juga bisa menjadi kawasan take profit nih. Oke, tapi harga belum sampai kemari. Tidak apa-apa, kita tunggu saja dulu. Tapi ini perlu diwaspadai juga supportnya. Dikarenakan ada sesuatu hal yang dimana dia gagal di sini. Mereaksi di support ini dia gagal. Ya, gagal untuk naik, setelah itu dia malah turun. Nah, di sini sudah tersentuh dan di sini ada reaksi. Oke, ini mudah-mudahan masih mau naik ya. Nah, ini bahaya ini. Ini beberapa orderan mungkin dikarenakan hal ini. Mungkin yang satu orderan ini saya akan tutup loh. Ini berapa poin? Lebih kurang. Ada 197 ya. 200 poin ya. Lebih kurang 200 poin. 199 poin. 200 lah. Aduh, dia turun lagi. Sebentar. Ini perlu diwaspadai supportnya. Karena kan ada sesuatu yang gagal di situ. Setelah itu dia malah harga di sini malah turun ke bawah. Tetapi dalam hal ini oke, tidak apa, ternyata di sini memang sudah dia sempat menembus di sini. Sudah ada. Oke, ini saya akan coba tahan dulu lagi. Tidak apa. Oke, ini kita abaikan dulu dikarenakan ternyata setelah dicermati lagi, dilihat lagi, sudah ada sih reaksinya. Oke, nggak apa-apa, ini kita abaikan dulu.
Saya akan coba abaikan. Kita coba konsistenkan tetap di line support, signifikan support resisten ini. Itu menjadi kawasan take profit. Oke, ini saya jeda lagi kembali. Nah, di sini saat ini harga sudah melebihi lagi ya. Nah, secara struktur saat ini higher high yang terakhir di sini. Nah, ini sudah ditembus dan ini ya bukan berpotensi lagi ya, di sini sudah menjadi higher high yang baru yang dimana lebih tinggi daripada higher high yang sebelumnya. Nah, jadi apabila dilihat secara struktur kenaikan ini sudah terlihat, sudah ada struktur kenaikannya. Hanya saja kita tinggal melihat. Nah, ini dapat dikatakan saat ini trennya ini sudah dalam keadaan naik ya untuk time frame M1 ini. Nah, untuk time frame M1 ini. Apabila di time frame lain, ya mungkin ini tidak berlaku seperti saat ini. Bisa jadi ini menjadi pergerakan naik ini di time frame besar bisa menjadi suatu pergerakan korektif. Apabila time frame besarnya dalam keadaan tren penurunan. Seperti itu. Oke, ini harga masih mencoba untuk naik lagi. Nah, saya akan tetap tunggu di area target ini. Oke, ini sedikit lagi harga akan sampai ke area target. Ya mudah-mudahan sampai ya. Sedikit lagi. Nah, oke, ini area target sudah tercapai. Nah, maka dari itu orderan ini akan saya tutup tiga-tiganya. Oke, orderan buy ini saya tutup. Nah, ini target sudah tercapai di sini. Alhamdulillah. Plan berjalan dengan sempurna. Nah, jadi lebih kurang karena memang ketiga orderan tadi saya tutup di sini lebih kurang ada 280-an poin ya. Dikali dengan 3 orderan, maka saya dapat lebih kurang ada 840-an poin lah dari ketiga orderan tadi. Nah, jadi dalam hal ini yang saya manfaatkan itu sebenarnya adalah demand ini ya. Saya melihat adanya demand yang penting dalam hal ini, yang kotak orange di bawah ini. Atau beginilah. Nanti saya akan coba jelaskan. Mungkin nanti di video yang berbeda saya akan coba jelaskan kenapa tadi saya nge-buy di sini. Oke, saya rasa itu saja dulu untuk live trade kali ini. Masih di pair XAU/USD dan memanfaatkan time frame M1. Mungkin pada bingung ya kenapa sih memanfaatkan time frame M1? Jadi dikarenakan saya hanya mau membuat video ini supaya tidak panjang, supaya tidak lama, tidak menunggu panjang, tidak menunggu terlalu lama seperti itu. Dikarenakan kalau di gold ya pergerakan untuk time frame M1 ini dia pergerakannya lebih cepat ya. Jadi karena itulah saya membuat videonya ini menggunakan time frame M1. Nah, terserah lah ini mau disebut dengan scalping atau apapun tidak masalah. Ya, yang penting saya tidak pernah melihat akan hal itu. Ya saya memang di saat memang ada momen bagus yang dapat dimanfaatkan, ya maka disitulah saya akan trading. Nah, jadi sebagus-bagusnya trading ini tetaplah ukurlah risiko, minimalisirkanlah risiko kita. Dikarenakan apa? Tidak ada yang pasti 100% di dalam trading ini. Maka dari itu kelolalah keuangan kita dengan bijaksana. Oke, saya rasa ini saja dulu. Hari ini hari Kamis tanggal berapa ini? Tanggal 8 Desember tahun 2022. Oke, maka dari itu berhubung target sudah tercapai di live trade kali ini. Nah, untuk live trade kali ini saya sudahi saja dengan wassalam.